Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Suartini. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi seperti yang kemarin, yaitu KD 3.3 tentang naratif teks. Rabu 13 Januari 2021. Oke anak-anakku, semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kalian akan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke, mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan membaca basmalah, pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Anak-anakku, juga tidak lupa Ibu ingatkan sebelumnya untuk absen kelas dulu, nanti akan Ibu sampaikan linknya. Jangan lupa semuanya absen ya, semuanya absen, bahwa itu menandakan bahwa kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anakku, semua sudah siap ya? Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa kalian siapkan buku catatan maupun buku paket kalian. Mungkin nanti kalian bisa lihat materi yang ada di sana juga. Oke, selanjutnya KD 3.3 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, apa toh yang dimaksud naratif teks? Mungkin Ibu hanya mengingatkan saja, kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa naratif teks adalah teks yang isinya merupakan cerita atau kisah tentang sesuatu yang bersifat imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Ya, seperti kemarin ya. Jadi Ibu hanya mengulang saja biar nanti kalian ingat terus. Kemudian contoh naratif teks ini ada beberapa, antara lain ada cerita rakyat atau folktale, cerita binatang atau fable, kemudian legenda atau legend, kemudian cerita pendek atau short story dan sebagainya. Nah, ini ada contoh naratif. Kemudian di dalam naratif teks maka terdapat konflik atau puncak masalah yang diikuti dengan penyelesaian. Jadi dalam naratif teks di dalamnya terdapat konflik atau puncak permasalahan yang diikuti dengan penyelesaian. Dan penyelesaian ini tidak harus dengan happy ending ya, tetapi bisa pula dengan sad ending ya, akhir yang bahagia ataupun akhir yang menyedihkan. Kemudian selanjutnya, the communicative purpose atau tujuan komunikasinya to entertain the readers. To entertain the readers yaitu menghibur. Nah, tadi sudah disampaikan di atas, tujuannya adalah menghibur pembaca. Readers yaitu pembaca. To entertain the readers yaitu menghibur pembaca. Or to amuse the readers ya, sama ya. Jadi tujuannya untuk menghibur pembaca. Oke.
Oke, student, anak-anakku semua yang berbahagia, sekarang kita akan lanjutkan untuk the generic structure-nya atau bagian-bagian dari kalimat. Maka dari bagian kalimat yang ada dalam teks naratif yang pertama, biasa di sana ada title atau judul ya. Tapi di sana untuk generic structure-nya kita sampai pada generic structure-nya. Generic structure-nya yaitu yang di atas di awal itu disebut dengan orientation. Pada orientation ini maka berisi pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita. Jadi di awal itu adalah orientation, maka isinya adalah pengenalan tokohnya, kemudian tempatnya dan waktu terjadi ceritanya. Maka di sini biasanya pertanyaannya dengan who, siapa, what, apa, where, di mana, dan when, kapan. Oke, selanjutnya untuk complication berisi puncak konflik atau puncak masalah dalam cerita tersebut ya. Dan di dalam cerita boleh memiliki complication atau konflik lebih dari satu. Jadi cirinya kalau itu naratif ya, kalau itu naratif maka di sana ada konfliknya ya, ada permasalahan. Itu ciri dari naratif. Kemudian resolution berisi pemecahan masalah. Jadi kalau ada konflik maka di sana ada pemecahan masalah yang bisa berakhir dengan kegembiraan atau happy ending, tapi bisa pula berakhir dengan kesedihan atau sad ending ya. Nanti mungkin ada cerita yang berakhir dengan happy ending, itu kalau Cinderella itu happy ending. Kemudian kalau yang sad ending mungkin nanti kalian akan ibu berikan contohnya, mungkin di sana nanti ada yang sad endingnya. Oke anak-anakku yang ibu banggakan dan ibu sayangi, kita masuk pada grammatical features atau di sini menggunakan tenses atau tata bahasanya. Grammatical yaitu tata bahasanya menggunakan bentuk past tense atau verb 2 ya, kata kerja kedua atau verb 2. Kemudian juga di sana diberikan temporal conjunction atau kata penghubung. Setelah itu di sana ada kata one day, suatu hari, once upon a time, long time ago atau long ago ya, pada zaman dahulu atau pada dahulu kala. Nah, ini kata penghubungnya bisa seperti itu. Oke anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, oke, silahkan dilihat gambarnya ya. Mungkin di antara kalian sudah pernah membaca ceritanya. Oke, karena ini bacaan yang sering dibaca oleh anak-anak ya. The goose that laid the golden eggs ya. Jadi ini telurnya tidak sembarang telur. Oke, golden eggs. Oke, nanti kalian akan ibu berikan teksnya seperti apa ya. Jadi kamu bisa lihat di sini the title atau judulnya The Goose That Laid the Golden Eggs ya. Ini adalah sebagai judulnya. Nanti ibu berikan teksnya itu seperti apa. Mungkin kalian pernah baca ceritanya, nanti akan mudah untuk mengikuti teks yang akan ibu sampaikan dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Oke anak-anak, selanjutnya ini adalah teksnya yang tadi sudah ibu sampaikan judul dari teks, yaitu The Goose That Laid the Golden Eggs. Sekarang ini adalah teksnya ya, silahkan kalian perhatikan ya. Long time ago, a remote village in central China was inhabited mainly with farmers and hunters. One day, a poor farmer lost his entire livestock
to flood. He prayed hard to God for help, or his family would die of starvation. Oke, few days later, bla bla bla. Oke, sampai selanjutnya. Di sini pada intinya, ya, tadi ada kata long time ago, long ago, one day, dan sebagainya. Ini adalah ciri daripada teks naratif, ya. Dan tadi disampaikan kalau yang awal dalam teks naratif disebut dengan great orientation, ya. Jadi yang awal itu namanya orientation. Long time ago, remote village bla bla bla, ini disebut dengan orientation karena di sana ada tokohnya, siapa yang ada di sana. Kemudian ada berikutnya untuk teks naratif, maka di sana mesti ada complication. Ya, complicationnya bahwa di sana petani di sana, ya, seorang poor farmer yaitu petani yang miskin ini telah kehilangan ternaknya karena terjadi flood, yaitu terjadi banjir, ya, karena ini merupakan kehidupan mereka, ya. Jadi mereka sangat sedih sekali karena binatang peliharaannya hanyut karena banjir. Oke, maka dia prayed hard to God, ya, for help. Ya, jadi kalau ada permasalahan maka jangan lupa to pray hard to God for help. Jadi dia selalu berdoa kepada Allah, ya, berdoa. Kalau zaman dulu ini cerita ada kepada dewa, ya, untuk memohon pertolongannya. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya, untuk mohon pertolongannya. Kemudian karena terjadi permasalahan, ya, kemudian ada setelah complication maka ada resolutionnya, ya, ada resolutionnya, ada pemecahan masalahnya, ya. Dari kemudian ada seseorang yang memberinya ghost, ya, kamu dilihat di paragraf kedua di sana. Kemudian ternyata ghost ini, angsa ini tidak hanya memberikan telur seperti biasa, tetapi telurnya adalah pada paragraf 3 yaitu a golden eggs, ya, golden eggs. Ini yang diberikan, tetapi tidak setiap bertelur ini kemudian telurnya itu banyak, tetapi setiap bertelur hanya satu, ya. Kemudian di sana akan terjadi juga ternyata apakah mereka setelah diberi oleh seseorang ini yaitu Gus angsa, apakah dia bersyukur? Tetapi ternyata nanti kamu lihat akhirnya, ya, dilihat di paragraf terakhir. Di sana akan kelihatan apakah itu happy ending ataukah sad ending. Silahkan nanti dilihat di kamusnya kalau ada kesulitan, ya. Kamu lihat di sana di paragraf terakhir itu, ya, kalimat yang kedua, the greedy farmer, ya, greedy, ya, greedy itu adalah tamak, ya. Petaninya ini tidak bersyukur tetapi malah menjadi petani yang tamak. Oke, ini salah satu contoh aja, ya, anak-anak. Salah satu contoh teks naratif, ya. Salah satu contoh teks naratif, dan di sini akhir ceritanya adalah yang sad ending. Kenapa sad ending? Karena si Bu sampaikan tadi ternyata petani tersebut tidak bersyukur
atas apa yang telah dia dapatkan, tetapi karena dia justru menjadi pemalas, ya, became lazy, kemudian arogan, kemudian juga spendthrift, ya, nanti kamu lihat di kamusnya. Jadi dia tidak bersyukur atas apa yang telah diberikannya, karena dia menginginkan setiap bertelur itu tidak hanya satu butir saja, tetapi kepinginnya bertelurnya itu bertelur yang banyak biar dia cepat kaya gitu. Oke, demikian anak-anak. Semoga nanti kalian tambah pengalamannya. Jadi di sini nanti apa yang bisa kita ambil biasanya dari moral value-nya, nilai moralnya seperti apa, nanti kamu bisa lihat, itu kan dari ceritanya seperti itu. Ya, demikian anak-anak. Oke anak-anakku yang ibu banggakan, sekarang sudah sampai pada akhir pembelajaran. Maka akan ibu berikan kesimpulannya bahwa kalau dalam teks naratif, maka dalam teks naratif di sana tujuannya adalah to entertain the readers, ya. Tujuan dari teks naratif yaitu to entertain the readers or to amuse the readers. Artinya untuk menghibur. Jadi kalau di sana ada teks naratif itu tujuannya menghibur. Menghibur siapa? Yaitu menghibur pembaca. Jadi kemudian bagian-bagian dari teks naratif, maka di sana yang pertama disebut dengan orientation. Kemudian yang kedua complication, bawahnya, maksudnya bawahnya kalimat berikutnya ada complication yaitu permasalahan, dan ada juga resolution, ada pemecahan masalahnya. Kemudian dalam grammarnya, tata bahasanya, tensesnya di sana menggunakan bentuk past tense atau verb 2 atau kata kerja yang kedua. Kemudian juga menggunakan kata sambungnya, di sana ada one day, ada keterangan waktunya, ya. Keterangan waktunya itu ada one day, kemudian long ago, ada long time ago, dan sebagainya. Nah, demikian anak-anak. Semoga nanti kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan pada ibu lewat Japri, ya, lewat nomor ibu aja. Oke. Saya kira itu saja dari ibu. Setelah ini nanti ibu akan memberikan LKPD-nya, ya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD-nya, jawabannya silakan nanti juga dikirim Japri, ya, ke nomor ibu, ya, dikirim ke nomor ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini atau pada siang hari ini akan bisa menambah wawasan kalian, ya, dan kalian lebih paham lagi tentang teks naratif, ya. Kalian bisa cari banyak, ya, materi atau banyak cerita-cerita tentang naratif teks ini. Oke, ibu akhiri. Terima kasih. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.